Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah SWT karena pada hari ini hari Ahad tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita diizinkan Allah untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Semoga keberadaan kita pada hari ini dicatat Allah sebagai zikir di sisinya, dan semoga kita dituntunnya untuk dapat mengambil hikmah dari pertemuan kita. Judul ini selaras dengan motonya Al-Furqan, zikir, fikir, dan ikhtiar. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah kami bahas ini di masjid, di Rumah Sakit Ar-Rasyid. Tapi sebagaimana yang kita lakukan, pengajian itu kan, kata nenek saya, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh, Allah biso karena biaso. Mari kita mulai dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali bikin latar belakang ini, Pak Habib, karena sekarang kelihatannya datang ke Tanah Suci itu satu mimpi yang direalisasikan sekarang kayaknya. Khususnya bagi kita bangsa Indonesia, bagi yang sudah divaksin pun, ternyata di Tanah Suci yang Sinovac itu bermasalah ya Pak Khairil ya. Saya sepekan yang lalu pergi menghadiri pesta anak teman saya di Jakarta. Banyak yang disimpulkan. Saya naik bus, karena naik pesawat pertama dulu tuh mahal lah tes PCR-nya daripada tiketnya pada waktu itu. Terus yang kedua, memang ketikalah relatif senior ini ya Pak Saim ya, kita agak berhitung dikit dengan duit ini. Ternyata di situ pas mau jalan kita dibelokkan ke salah satu rumah makan di Jalan Soekarno-Hatta itu. Rupanya nak tes antigen dulu Pak Haji. Di rumah makan Singkara atau apa itu di Soekarno-Hatta itu. Setelah jalan itu yang lucunya apa Pak Habib? Ecak-ecak Pak, ecaknya di tes itu. Udah. Kemudian keluarlah surat hasil pemeriksaannya, semuanya negatif. Cuma yang tak lemaknya tuh kena 90.000. Protes yang punya sertifikat vaksin itu Pak Bangun, sertifikat vaksinnya itu sudah dimasukkannya ke Peduli apa itu yang aplikasi itu. Terus yang kedua dilaminasinya bagus-bagus. Nah kata artinya, kenapa? Harus tes lagi. Dan ternyata tesnya berlaku cuma untuk 24 jam. Besok kalau berangkat lagi, kena lagi. Kasihan orang-orang tua yang mungkin oleh anak-anaknya kurang dibekali dengan biaya yang cukup. Pas membayar, itu ngerutuk dia. Karena tidak kata informasinya kan. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita ingin mencoba membahas kecerdasan yang sebetulnya tidak hanya diukur dari IQ saja, tapi lebih kepada nilai spiritual. Di satu subuh di Madinah, lama setelah Bilal melantunkan azan, baginda Rasul yang biasanya sudah hadir di masjid siap untuk mengimami sholat, belum nongol-nongol. Padahal kamar beliau di sebelah masjid itu. Sampai waktu subuh sudah mau masuk.
khawatir ada sesuatu yang terjadi dengan manusia yang mereka cintai itu, sahabat mengutus Bilal untuk datang ke kamar Rasulullah mencari tahu apa gerangan yang terjadi. Dengan izin Ummul Mukminin Siti Aisyah, Bilal memasuki kamar Rasul. Dan saat itu Bilal tertegun ketika masuki kamar Rasulullah, karena dilihatnya Rasul sedang tersungkur bersujud di sajadahnya. Dilihat oleh Bilal sajadah itulah basah. Artinya Rasul sudah lama nangisnya. Tidak tahan melihat Rasul dalam keadaan demikian. Dengan terbata-bata Bilal nanya, "Ya Rasulullah, ada gerangan apa engkau menangis? Ada yang menyakiti hatimu? Atau Allah telah menegurmu karena berbuat salah?" Rasul mengangkat wajahnya yang basah sampai ke jenggotnya dan menjawab, "Tidak Bilal, aku menangis bukan karena apa-apa. Aku menangis karena telah turun ayat dari Allah Azza wa Jalla tentang penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang. Yang aku tangiskan adalah, aku khawatir akan tiba satu kaum pada saatnya nanti, umatku yang hidup di akhir zaman, mereka tidak mengerti makna ayat Allah ini. Mereka punya hati Bilal, tapi hati mereka tidak merasa. Mereka punya mata, tapi mata mereka tidak melihat. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak mendengar. Mereka menatap matahari, bulan, dan bintang. Mereka hidup di buminya Allah. Mereka hidup dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti siapa dirinya. Untuk apa mereka dilahirkan dan hendak kemana mereka. Mereka berjalan di buminya Allah dengan pongah dan sombong, tapi mereka tidak mengerti siapa dirinya dan siapa Allah. Mereka tidak mengerti bahwa mereka akan segera mati mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka berbuat kerusakan di buminya Allah, seolah mereka akan hidup selamanya. Itulah Bilal yang membuat aku menangis. Jemaah sekalian, itu ayat yang diterima Rasulullah tadi, yaitu surah Ali Imran ayat 160-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Aku teringat ayat Allah Bilal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Al-A'raf ayat 179. Bapak Ibu sekalian, seandainya kita yang saat itu datang ke kamar Rasulullah, kita mungkin akan sama herannya dengan Rasul, dengan Bilal. Karena ayat itu tidak berbunyi teguran. Tapi ayat itu lebih bermakna
kepada ilmu pengetahuan. Karena ayat itu diterima di Madinah, jelas Rasulullah sudah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau telah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi, yang saat itu diinformasikan bahwa waktunya hanya sepertiga malam. Beliau berangkat menjelang tahajud, sebelum subuh udah ada di Mekah lagi. Yang jangankan pada saat itu, saat sekarang pun diinformasikan, belum masuk dalam pikiran kita. Kalau dari Mekah ke Madinahnya dalam waktu pendek mungkin kita bisa paham. Kenapa? Dalam pikiran kita, dalam otak kita sudah ada yang namanya pesawat. Dan pesawat itu ada yang sudah kecepatan cahaya sekarang. 1 Mach. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Artinya jarak dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu, yang mungkin sekitar 1.100, 1.500 km, itu hanya dalam hitungan sekian detik saja. Tapi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, jangankan di zaman itu, di zaman sekarang pun masih dipandang tidak masuk akal. Karena nanti kita bisa lihat bagaimana yang namanya alam semesta ini luasnya tidak terbayangkan. Karena NASA pun juga baru punya ilmunya sampai batas langit pertama. Itu pun dikatakan sudah bermiliar-miliar galaksi. Apa itu galaksi? Kumpulan dari benda-benda langit yang jumlahnya miliaran. Dan itu yang Rasul lewati ketika beliau Isra dan Mi'raj. Sehingga sangat wajar ketika ayat ini turun, Rasul seolah-olah bernostalgia perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Apa 7 kata kunci dalam surah Ali Imran 191? Yang pertama memang ayatnya muhkamat, jelas. Penciptaan langit dan bumi. Yang kedua disebutkan pergantian malam dan siang. Dan dua-duanya itu disebutkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu? Bukan yang dikatakan di surah Al-A'raf 179 tadi yang dikatakan seperti binatang ternak. Tapi mereka-mereka yang disebutkan dengan ulul albab. Orang-orang yang berakal. Yang di ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa ulul albab itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itulah orang-orang yang berakal, yang selalu berzikir ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Dan sambil berzikir, dia berfikir, wa yatafakkaru. Setelah berzikir dan berfikir, dia sampai kepada satu konklusi, dia sampai pada satu kesimpulan. Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang sia-sia. Kemudian baru dia berzikir, subhanallah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Fakina azabannar, hindarkan kami dari siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, yang pertama penciptaan langit dan bumi. Dunia ilmu pengetahuan modern mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu teori yang diterima sampai hari ini disebut dengan teori Big Bang. Teori ledakan raksasa. Apa bunyi teorinya? Bahwa alam semesta ini dulunya adalah satu. Terjadi satu ledakan yang demikian luar biasa, sehingga terbentuklah benda-benda di alam semesta ini.
Kapan itu disampaikan oleh Hawking? Ini di tahun 1900-an awal. Tapi ternyata Rasulullah 14 abad yang lalu itu sudah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fapatahnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu, orang yang tertutup hatinya itu tidak tahu bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Mengapa mereka tidak juga yakin? Ketika Hawking menyampaikan teori itu, dunia gempar. Kenapa? Ada yang menemukan ayat ini. Hawking itu disebutkan mungkin orang yang termasuk orang paling jenius. Walaupun menjelang akhir hayatnya, maaf ya Pak Emil ya, kondisinya di kursi roda, tidak bisa gerak kemana-mana kecuali dengan kursi rodanya. Tapi dia dikaruniakan Allah otak yang luar biasa. Sekitar 2 tahun yang lalu, dunia Indonesia juga dikejutkan dengan ada seorang anak kecil yang namanya Naja di Lombok, yang dia juga punya keterbatasan otak gitu ya, disebutkan otaknya lumpuh. Tapi dengan izin Allah ternyata ke-30 juz Al-Quran itu di dalam kepalanya. Ketika diundang dalam satu talk show, anak itu dibawa kepada ibunya, ditanya, anak disebutkan dengan lumpuh otak. Tapi kok bisa sih dia menghafal Al-Quran 30 juz? Itu disebutkan satu ayat, dia merenung sebentar, dia bisa ngomong di halaman sekian, surat sekian, juz sekian, ayat sekian. Nah Rasulullah disebut-sebut seorang yang umi, tidak bisa baca tulis. Tapi bahasa itu kelihatannya keluarkannya oleh orang Yahudi. Kenapa? Rasulullah ternyata sangat cerdas. Di surah A'la disebutkan Allah di situ, sanukri'uka fala tansa. Rasulullah itu dibacakan ayat Al-Quran, beliau tidak lupa. Kata orang barat itu ingatannya ingatan fotografis. Kalau bahasa kita sekarang mungkin kecerdasan Rasulullah itu seperti hard disk yang luar biasa. Setiap kali dibacakan ayat Al-Quran itu seolah file itu diinsert ke dalam diri Rasulullah. Sehingga orang barat mulai mengkaji-kaji. Ternyata Al-Quran memang sudah cerita tentang dari awal penciptaan langit dan bumi sampai dunia akan kiamat nanti. Dan yang menarik, alam itu sekarang masih berkembang. Jadi dari satu titik berkembang sampai di satu waktu nanti balik lagi prosesnya. Jadi dari sekarang itu akan menuju satu titik dan hilang. Kok orang barat bisa mengatakan begitu? Dia ditelitinya dengan teleskop raksasa yang namanya teleskop Hubble. Dan Allah di surah Az-Zariyat ayat 47 mengatakan, langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Kok bisa orang menyimpulkan bahwa masih jalan sampai sekarang? Karena benda-benda itu seolah mendekat kepada si teleskop tadi. Sampai di satu waktu nanti putarannya terbalik, dari membesar sekarang jadi menciut. Seorang ilmuwan mencoba membuktikan air ini Pak Habib, kalau kita jatuhkan di bawah batu besar, dari utuh nanti akan jadi cair sampai terpisah-pisah. Itu difoto dalam 1/1000 detik, nanti filmnya dibalik. Ketika dibalik filmnya, dari hancur menjadi air ini. Tidak ada sulitnya buat Allah memutar itu. Makanya banyak pertanyaan dalam Al-Quran, apa nian kalau kami lah mati, lah dikubur di tanah, lah hancur berkeping-keping, tidak katik lagi, kami akan dibangkitkan lagi.
Silakan dicek nanti kalau tidak salah di Al-Baqarah 260 ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati? Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 ekor burung, kemudian dagingnya dipotong-potong sekecil-kecilnya, kemudian disuruh taruh di puncak-puncak bukit yang berjarak jauh. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh panggil lagi. Apa yang terjadi? Burungnya datang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, penciptaan langit dan bumi. Jadi bumi yang dikatakan tadi bermula dari satu titik terjadi ledakan kemudian terpisah-pisah itu menurut Hawking kejadiannya tidak main-main Bapak Ibu sekalian. 13,7 miliar tahun yang lalu. Kita sekarang hidup di Masehi ini baru 2021. Itu dikatakan 13,7 miliar. Artinya umur alam jagat raya ini sudah sangat tua sebetulnya. Tapi penciptaan langit dan bumi itu baru kira-kira ya sekian ribu tahun yang lalu. Nah, sekarang kita bertanya, apa itu langit? Karena keterbatasan ilmu kita langsung terpikir pada langit-langit. Ya Pak Habib ya. Soalnya langit itu ada batasnya. Bisa kita lihat nanti bahwa ternyata langit itu kata Al-Quran ada 7 lapis. Dan lapis pertama, NASA belum berani mengatakan batasnya di mana. Kata ahli matematika, langit kedua itu jumlahnya langit pertama yang tidak terhingga. Langit ketiga, itu jumlahnya langit kedua yang tak terhingga. Langit ketujuh, itu langit keenam yang tidak terhingga. Jadi wajar memang ketika sholat, Allah menyuruh Rasulullah memulainya dengan Allahu Akbar. Kenapa? Tidak terbayangkan akbarnya Allah itu. Kalau bahasa kita, akbar hanya besar, titik. Kalau dalam bahasa matematika, titik itu satu besaran yang kecil sekali. Dianggap tidak punya besar. Tapi ketika dia berkumpul miliaran titik, dia akan membentuk satu garis. Garis punya ukuran, anggaplah sehari-hari kita sentimeter atau meter. Berapa banyak titik di dalam garis, dalam bahasa matematik disebut dengan tidak terhingga banyaknya. Garis itu satu dimensi. Kalau garis ini ditumpuk-tumpuk, dalam bahasa matematik disebut dengan diintegrasikan, tadinya meter pangkat 1, Pak Habib, sekarang jadi meter pangkat 2. Dulu namanya panjang, sekarang namanya jadi luas. Berapa banyak titik di situ? Oh, titik. Kau dibandingkan dengan garis tidak bunyi, kau apalagi dibandingkan dengan luas. Panjang kali lebar. Kalau kita beli tanah, itu ukurannya. Tapi panjang kali lebar ini, kapan ditarik pucuk, tarik bawah, ditarik kiri, tarik kanan, ditarik muka belakang, dalam bahasa matematik disebut dengan diintegrasikan lagi, itu naik pangkatnya menjadi meter pangkat 3. Meter pangkat 3 itu bahasa sehari-hari kita sebut dengan volume. Kita sebut dengan isi. Berapa banyak titik di dalam isi? Oh, makin tak karu-karuan. Dan dimensi 3 itulah kita berada sekarang. Setan di mana posisinya? Setan ada di dimensi 4, di langit kedua. Silakan dicek nanti di surat Al-A'raf ayat 27. Allah mengatakan di situ, wahai anak cucu Adam, jangan engkau mau dibujuk rayu oleh syaitan seperti nenek moyangmu dulu. Maksudnya Siti Hawa dan Adam. Sesungguhnya syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak mampu melihatnya. Makanya Pak Sahim ya dulu acara-acara TV yang kuasa ilahi apa segala macam yang katanya bisa nangkap setan segala macam, itu membudikan nian itu. Kenapa? Jangan karena nangkap setan, jingok bagi tidak baca. Kata siapa? Kata Allah. Loh katanya ada yang baca jingok setan. Ah, barangkali setan itu memperlihatkan diri kepada orang yang dianggap sebagai kawan dia. Karena jujur aja mungkin di tempat kita ini yang paling tua Pak Haji Juliat. Beliau kalau ditanya pernah enggak jingok setan? Pasti tidak. Kenapa memang enggak kata inian?
Terus yang dianggap setan dia itu apa? Cara pandang kita. Lewat di kuburan, jingok, di batang kayu, ada putih-putih, setan, kita lari. Padahal tidak. Kenapa? Kalau kita bisa melihat setan, mungkin kita nggak mampu berbuat apa-apa, saking takutnya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar satu hadis, Rasulullah pernah disuruh Allah didatangi oleh setan gitu ya, yang bentuknya sangat mengerikan. Itu sengaja untuk memberi pelajaran kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi yang jelas kita sendiri sampai sekarang, dan insya Allah sampai kiamat nanti, mungkin di depan Allah nanti baru kita bisa melihat setan itu seperti apa. Karena nanti kita memang katanya akan protes kepada setan, ngapo kau di dunia dulu berbuat maksiat? Kita akan menjawab, ini gara-gara gangguan setan. Sekarang pun setan lah protes Bapak Ibu sekalian. Kalau pacak dia mungkin ngomong dengan Allah, matikan bela kami. Kenapa? Di dunia ini yang berbuat maksiat manusia, yang korban siapa? Setan. Ngapa kau berbuat maksiat dengan anak gadis itu? Oh, aku terganggu setan. Uji setan kurang ajar nian, dia yang kelemahan, kita yang kena. Nah jadi, lapis langit 7 itu sebetulnya itu luar biasa kalau dilihat dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Tidak mungkin ada satu sarana transportasi yang bisa melewatinya. Karena galaksi Andromeda saja katanya dari ujung ke ujung diameternya itu akan ditempuh dengan waktu 50.000 tahun. Bukan cuma karena 50.000 tahun, 50.000 tahun cahaya. Sehingga sampai langit kedua, sampai langit ketujuh segala macam itu nggak terbayangkan. Jangankan di zaman Rasulullah, sekarang pun juga sulit dibayangkan. Dan dikatakan ketika itu Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Yang Jibril pun tidak ikut ke sana. Gambaran bulan, bumi dan seterusnya. Itu matahari. Lihat bandingan matahari dengan bumi. Kalau kita melihat ke langit malam-malam Pak Habib ya, kelihatan berkelip-kelip. Karena keterbatasan ilmu kita, maka dikaranglah lagu oleh seorang pengarang lagu, Bintang Kecil. Di langit yang tinggi. Padahal kecil itu kenapa? Jauh nian. Kapan dekat? Bintang itu jangan-jangan mungkin sekian ribu kali dibandingkan dengan matahari kita. Jauh. Kalau kita naik pesawat, di airport itu masih pesak-pesak kalau kelihatannya gedung-gedung itu. Kapan lah mulai naik dikit, SMB 2 itu, airport itu tidak kejinguan lagi. Kapan naik dikit, Palembang tidak kejinguan lagi. Kapan naik dikit lagi, bumi pun tidak kejinguan lagi. Dan itu kalau kita bicara tentang kebesaran Allah. Diameter bulan itu katanya cuma 3.400 km. Bumi 12.500-an, sehingga keliling bumi itu 40.000. Tapi diameter matahari 1,392 juta kilometer. Diameternya. Jarak bumi dengan matahari itu 15 juta kilometer. Bayangin 15 juta kilometer, siang hari tidak kate yang gilo-gilo ayam berani tegak-tegak di situ. Kapan matahari terik. Kenapa? Panas nian. Padahal jaraknya 15 juta kilometer. Konon kabarnya suhu di permukaan matahari itu kira-kira 7.000 derajat Celcius. Dan di hari kemudian nanti, konon kabarnya berapa jarak matahari Pak Habib? Sekilan. Kalau tidak dengan izin Allah lah, terbakar apa? Habis galau kita. Dan Allah katakan di salah satu ayatnya, kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar syaitan.
Jadi Allah memang sudah mengisyaratkan langit yang berlapis-lapis itu. Dulu pada saat membahas Isra dan Mi'raj kita sempat ini kan bahwa sarana transportnya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu nggak bisa kita bayangkan sekarang. Karena memang beliau dibawa oleh Jibril. Jibril itu siapa? Makhluk langit ketujuh. Sekali bergerak dia sampai di langit ketujuh. Sehingga secara mudahnya kita katakan ketika Mi'raj yang bergerak itu Jibril, Rasul melok baik. Bahwa dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal itu Rasul bisa menahannya, mampu menahannya. Itulah mungkin makna dari sebelum Rasulullah di Isra dan Mi'rajan, beliau dibersihkan dulu. Disesuaikan dulu frekuensinya dengan Jibril sehingga beliau bisa ngikuti Jibril sampai langit ketujuh. Tapi ketika di Sidratul Muntaha, Jibril tidak melok. Each tiny dot, smudge, or swirl is a galaxy containing billions of stars. There are more than 1,500 galaxies in this photo. So the game here is to... Nah, seluruh besarnya alam jagat raya itu sudah dilihat oleh Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Termasuk kondisi di surga dan neraka. Makanya surah An-Najm ayat 14-18 itu dikatakan inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sidratul muntaha itu Rasul melihat di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi sekarang sebetulnya surga dan neraka itu sudah ada, cuman kita tidak mampu melihatnya. Konon kabarnya seseorang nanti menjelang dicabut nyawanya, hijab itu akan dibukakan Allah. Pak Haji, saya dulu sempat melepas almarhumah ibu waktu meninggal. Itu silakan dicek nanti di surat Al-Qiyamah, kalau tidak salah, ayat 930. Itu dikatakan ketika manusia itu meninggalkan dunia, bertaut betis kanan dan betis kirinya. Dengan izin Allah. Saat itu saya lihat, Pak. Set, lurus lagi. Innalillahi. Dan ketika kita mencoba membimbing almarhumah mama dulu, mah syahadat mah, anggap kita lagi tawaf. Beliau ngikut, asyhadu alla. Kemudian kayak ngelihat ke atas. Setelah beliau wafat kita pikir, oh rupanya ketika kita sedang membimbing beliau tadi, beliau melihat malaikat Israel itu. Dan kata Rasulullah, ketika beliau dicabut nyawanya, berteriak kepada Jibril, Jibril, sakit nihan sakaratul maut ini. Waktu itu Jibril jawab, malaikat Israel mencabut nyawa beliau, maaf Rasulullah, aku belum pernah mencabut nyawa selembut ini. Tapi Rasulullah, manusia yang paling mulia itu berteriak, kenapa sakit nihan? Konon kabarnya sakit sakaratul maut itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Atau dicacah dengan 300 pedang yang tajam. Dan itu kata malaikat Israel, ketika ditanya Rasulullah, apakah seluruh umatku akan merasakan sakit seperti ini? Iya ya Rasulullah, bahkan lebih sakit lagi. Dan Rasul karena sayang dengan kita pada saat itu sempat terjadi dialog dengan malaikat Israel. Jibril, mohon sampaikan kepada Allah, kalau seperti ini sakitnya sakaratul maut ini, biar aku baik yang ngerasoke. Tidak dijawab. Jibril diam baik, malaikat Israel diam baik. Artinya apa? Sakit itu akan kita rasakan nanti. Cuma kalau boleh kita berharap, mudah-mudahan seperti kasusnya wanita-wanita bangsawan di zaman Nabi Yusuf. Ketika beliau disuruh makan buah-buahan yang lezat, terus Yusuf disuruh jalan di catwalk gitu kira-kira ya. Mereka nggak sengaja memotong tangannya, tapi tidak terasa. Jingok sesuatu yang sangat luar biasa. Oh ini bukan manusia, oh ini malaikat. Nah mudah-mudahan saya dan kita semua ketika sakaratul maut nanti diperlihatkan Allah tempat di akhirat nanti di dalam surganya Allah. Sehingga rasa sakit itu
tergantikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Allah bertanya, mak mano kalau kujadikan terus malam terus menerus? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar kepadamu? Di surah Al-Qasas ayat 71. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah ilah selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat kepadanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi bergantinya malam dan siang itu rahmat dan sayangnya Allah pada makhluknya. Kalau malam terus dingin beku galau, mati gitu. Sebaliknya kalau panas terus, panas 100 derajat, kita lah mendidih. Mati galau gitu. Jadi pergantian malam dan siang itu tanda-tanda kekuasaan Allah karena Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, Rasul menangis kenapa? Membayangkan betapa manusia sebetulnya tidak paham apa artinya pergantian malam dan siang. Pak Haji udah sekian puluh tahun, 70 sekian tahun, saya 62 tahun. Mau ngomong mungkin malam ini malam terakhir kita, mungkin tidak Pak Abi? Sangat mungkin. Makanya kita mengatakan Bismika Allahumma ahya Bismika amut itu. Kalau dengan hati kita ngomong, nangis kita sebetulnya. Ya Allah, jangan-jangan malam ini aku mati. Kalau mati nian ya Allah, rasanya kau lebih banyak maksiat daripada amal soleh, kecuali kau ampunkan dosaku. Ampunkan ya Allah. Kalau kita tahu besok nak meninggal, ibu sekalian, mungkin kalau yang masih punya bapak dan ibu, bersujud di kaki bapak dan ibu itu. Mohon ridho. Karena Rasul mengatakan ridho Allah fi ridho walidain. Nah, jadi pergantian malam dan siang itu hal yang luar biasa sebetulnya. Kenapa? Kita tidur malam, belum tentu akan ketemu lagi dengan siang besoknya. Di surah Az-Zumar 42 Allah mengatakan kami angkat jiwa seseorang ketika tidurnya dan kami kembalikan bagi mereka yang kami kehendaki. Jadi kalau kita dikembalikan Allah jiwa kita di pagi hari, kita disuruh-suruh bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walain usur. Kenapa? Banyak yang tidak hidup lagi, tidak dibalikkan Allah jiwanya. Nah, kesemuanya itu disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di surah Fussilat ayat 53 Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum allahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Seluruh anggota tubuh yang diberikan Allah kepada kita, itu kalau dirupiahkan Pak Habib, itu luar biasa mahalnya. Cuma persoalannya kita sering tidak melihat yang ada di diri kita, yang dilihat yang di luar. Sehingga bukan rasa syukur yang timbul, tapi rasa iri. Ayat Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Wa fil ardi ayatil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah mengisyaratkan bahwa diri manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau kehilangan kemanusiaannya, manusia itu lebih kejam daripada binatang. Makanya minum khamar membuat diri kita mabuk itu haram dalam Islam. Kenapa? Kita kehilangan kemanusiaan kita. Disebut dengan akil balik. Akil itu ya akal. Balik itu sampai akalnya. Makanya kalau kita tidak ingin dikenai hukum Allah, 3 caranya. Pertama, jadi budak selamanya. Kedua, tidur selamanya. Yang ketiga, gila. Dan kita agak sedih sebetulnya ya Pak Emil ya, dalam video klip yang beredar kemarin itu, ternyata skenario orang gila yang bunuh-bunuh ulama itu by design oleh pemerintah. Intel itu katanya.
Tidak sadar dia ngomong itu barangkali bahwa itu membuka aib dari pemerintah yang selama ini kalau ada ulama yang mati, ketangkap uangnya, besok langsung keluar pernyataan yang menusuk ulama kemarin gilo. Tapi Al-Quran mengatakan mereka berbuat makar, makarnya Allah lebih baik. Maaf, agak menyimpang dikit dengan politik ya Pak Haji ya. Itu ternyata yang rame-rame masalah PCR semacam itu karena pertentangan antara elit-elit politik itu. Ya kita tidak bermaksud menghujat, tapi kita lihat aja apa yang terjadi di negara kita yang tercinta. Berikut doa, mudah-mudahan Allah berkenan membereskan itu semua. Kita sedih melihat ulama-ulama kita ditangkap dengan alasan yang dibuat-buat. Dan yang sedihnya lagi sekarang, lembaga keagamaan yang diharapkan untuk membela tuh, kata orang Padang, antok-antok saja. Diam-diam aja. Tidak peduli. Padahal Islam mengajarkan kepedulian kepada keadilan, kepedulian kepada kenyamanan dunia ini. Nah ini perkembangan ovum dan sperma di dalam rahim ibu. Luar biasa ternyata prosesnya. Dari setetes air jadi makhluk itu luar biasa. Maaf bapak-bapak sekalian, ketika seorang suami dan istri bersatu, itu sel calon manusia yang dilepaskan itu konon kabarnya 250 juta. 250 juta ini yang diizinkan masuk ke daerah ovum itu hanya satu, atau mungkin satu waktu 2. Jadi kalau kembar itu 2 yang masuk. Jadi kita-kita ini sebetulnya sudah dari awal-awal juara. 2 dari 250 juta atau 1 dari 250 juta, itu berapa kemungkinannya? Kecil sekali. Tapi dengan izin Allah, kita terpilih. 9 bulan 10 hari ditaruh di dalam rahim ibu, kita dilahirkan. 62 tahun seperti saya dengan Pak Bangun sekarang. Ya, tidak tahu berapa lama lagi akan tersisa itu. Tapi itu lewat satu proses yang sangat luar biasa. Dan Allah menyisakan untuk dipikirkan oleh manusia ini, kok Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu bisa dilahirkan? Kok Nabi Isa tidak ada bapaknya, hanya ada ibunya saja dilahirkan? Kita ada bapak, ada ibu. Dan Allah mengatakan di surah Az-Zariyat, ayat 56 kalau tidak salah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mengabdi kepada Allah. Sedikit lagi Bapak sekalian. Nah, orang yang punya pikiran tadi itu dikatakan dia selalu berzikir dan berfikir. Untuk apa? Mencari hikmah. Di Al-Baqarah 269 Allah mengatakan, yu'til hikmatah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Insya Allah tanggal 4 nanti Pak Haji mengundang Profesor Najamuddin ya Pak ya, untuk pemahaman Al-Quran di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan nanti juga datang tanggal segitu ke Aula Darul Jannah untuk mendengarkan penjelasan dari beliau. Bahwa memang sebetulnya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi harusnya dipahami, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan, kemudian dilestarikan. Dan itu tidak akan datang begitu saja kecuali kita melakukan prosesnya. Kemudian dia sampai pada satu kesimpulan, tidak satu pun yang sia-sia. Tapi itu harus digapai dengan perbuatan. Makanya maaf Bapak Ibu sekalian, menyimpang sedikit, mungkin Bapak dan Ibu beberapa waktu yang lalu juga mendengar video klip dari salah seorang buya yang mengatakan, masa kata-kata syahadat asyhadu alla ilaha illallah kunci surga? Padahal yang dimaksud di situ adalah ketika seorang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, dia harus mempelajari keseluruhan firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian dia mempraktekkan seperti contoh Rasulullah. Baru yang disebut dengan surga itu kuncinya syahadat.
Pekan lalu kan Pak Nofrizal menjelaskan tentang makna surat Al-Ikhlas. Merinding kita, ternyata dalam sekali maknanya. Bukan artinya 3 kali baca Al-Ikhlas satu Al-Quran. Bukan begitu. Nah kita sekarang di Indonesia lagi diaduk-aduk itu. Dulur kita tidak tahu katanya di Maninjau atau di mana kampung itu Pak Emir. Lah ngomong pula, tidak kate perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Sampai-sampai memang terpaksa detail sekali Pak Adi Hidayat menyebutkan tentang surat sekian, ayat sekian, surat subuh, surat sekian, zuhur. Aduh, tapi itu memang disengaja dan kelihatannya mereka mengeluarkan pada waktu yang bersamaan untuk apa? Mengaduk-aduk kita. Kalau kita nggak paham Al-Quran, mudah diaduk. Makanya mungkin rencana Pak Haji yang tutup mengajak itu tuh mungkin harusnya sejak dulu tuh Bang Pak. Alhamdulillah sekarang terlaksana dan kita berharap itu akan menjadi snowball, bola salju yang menggulir terus. Karena betapa banyaknya yang hafiz di Quran di Indonesia sekarang, tapi kondisi kita kok masih begini aja. Harusnya lebih baik. Tapi harus lebih baik itu jangan begini. Gara-gara itu enggak. Perintah Al-Quran itu gimana? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum walikum naru, jaga dirimu dan keluargamu. Enggak usah maini-maini, nunjuk-nunjuk itu cuma sikok jari sama uang, tigoh ke kita. Dan Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam keadaan bagaimanapun berusaha. Lihat orang ini. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sampai makan pun dengan kakinya. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. Masya Allah. Sampai menjahit pun bisa dengan kaki. Enggak punya kaki, tapi profesinya tukang jahit. Hebat tak? Lihat dia ngukur-ngukur baju. Enggak punya tangan, hanya kaki aja. Bukan cuma pakaian laki-laki, pakaian wanita pun juga dia bikin. Lihat. Kalau kita ngelihat gini gimana? Fabi ayyi ala irobikum matukaziman itu harusnya lebih bermakna buat kita. Kenapa? Kita lebih sempurna daripada dia. Harusnya lebih bagus daripada ini. Kuncinya apa? Berikhtiar. Dan kata orang barat, ora et labora. Berusaha dan berdoa. Makanya kata-kata Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar itu dalam konteks berdoa untuk menyerahkan bahwa segala urusan itu urusan Allah. Tugas kita hanya berbuat, berusaha. Hasil Allah yang menentukan. Dan itu yang diajarkan oleh Siti Hajar ketika beliau berlari-lari antara Safa dan Marwah ketika Nabi Ismail menangis, air susu habis, banyu ndak kate. Dan Allah mengkaruniakan air Zam-Zam itu bukan di Safa, bukan di Marwah, tapi di dekat tempat Ismail dibaringkan, dekat Ka'bah. Nah, tugas kita berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Di mana kita berhasil, Allah yang tahu. Wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Target kita adalah akhirat. Dunia hanya tempat numpang lewat. Nah, orang yang berzikir dan berfikir itu sepanjang waktu, dia senantiasa ingat kepada Allah. Karena apa? Dia sadar bahwa seluruh alam jagat raya ini semua bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakinna taqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan seluruh yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak satu pun
kecuali bertasbih dengan menyebut namanya. Sesungguhnya dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Allah menyuruh kita berdoa dan mengatakan akan mengabulkan doa kita dengan 2 syarat. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku, hendaklah memenuhi segala perintahku. Dan di surat Toha ayat 14, sebagian ulama ahli tafsir mengartikan bahwa doa yang paling utama itu adalah salat. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lizikri. Di doa yang paling utama itu adalah salat. Dan salat seyogyanya bagi kita yang laki-laki yang sudah baligh, tidak ada tempat salat kecuali di masjid, berjamaah di awal waktu. Bagi kaum wanita ada 2 pendapat, ada yang mengatakan boleh di rumah, boleh juga di masjid. Tapi kalau ke masjid, seyogyanya pergi ke masjid didampingi oleh mahramnya. Dikit lagi ya Bapak sekalian. Nah, jadi orang yang berfikir dan berzikir tadi, dia berusaha semaksimal mungkin menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan di akhir dari renungannya, orang yang cerdas itu, yang berzikir, berfikir dan berusaha itu mohon kepada Allah, hindarkan kami dari siksa neraka. Menarik memang ketika Bapak dan Ibu nanti diizinkan Allah datang ke tanah suci untuk umroh atau haji, amin. Itu doa yang utama ketika tawaf itu adalah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu yang dipraktekkan Rasulullah. Apa doanya? Yang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Menarik. Kenapa minta dihindarkan dari surga, dari neraka, tidak langsung minta ke surga? Walaupun kalau doa kita di sana ditambah ya Pak Aga ya. Wa adkhilnal jannata. Masukkan kami ke dalam surga. Mal abror, bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Tapi yang di dalam Al-Qur'an disebutkan sebetulnya hindarkan dari siksa neraka. Makanya memang kelihatannya untuk memahami Al-Quran itu tidak bisa cuma 1-2 ayat. Di Al-Baqarah 208 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara integral. Tidak bisa sepotong-sepotong. Bapak Ibu sekalian, terakhir, bagaimana ciri-ciri orang yang cerdas itu? Antara lain disebutkan Allah di surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itulah mereka-mereka yang apabila disebutkan Allah, hatinya bergetar. Makanya saya pribadi mengartikan Pak Bangun, kelihatannya orang ketika tahiyat jarinya bergerak itu bukannya digerak-gerakkan, tapi bergerak dewe. Pertama mungkin ketika kita dalam keadaan tidak sehat, demam gitu ya, kalau kita lagi sakit, itu tangan itu tidak mantap. Tapi paling tidak orang-orang yang sudah sampai di level ini, disebutkan Allah saja hatinya bergetar. Dulu salah satu ulama yang saya paling salut di Palembang ini, di luar Pak Zain Sukri, adalah Pak Zainal Habibin Hanif. Itu kapan ngomong dikit, nangis. Baca Al-Quran, nangis. Waktu itu kita pikir, alangkah cengengnya bapak ini. Ternyata di satu waktu kita pula model itu. Bapak dan ibu nanti kalau diizinkan Allah datang ke tanah suci bagi yang belum, amin. Jingok Ka'bah baik, nangis gitu. Ya Allah, alhamdulillah baca kesini. Banyak di Palembang tuh yang lebih kaya daripada aku, ya Allah. Setahu aku belum pernah datang ke sini. Aku yang buntu-buntu mah ini, alhamdulillah sampai. Alhamdulillah ya Allah.
Orang-orang tertentu seperti itu mudah dia nangis. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, aku malas berimam dengan Abu Bakar. Ngapo? Baru baca Al-Fatihah dia nangis. Bacanya tidak jelas lagi. Kenapa? Dia menyadari bahwa dia berada di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa dia selalu tidak luput dari pandangan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu, seperti yang kita laksanakan sekarang, mari kita kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran itu secara rutin, targetkan paling tidak 1 juz 1 hari. Paling tidak benar, isilah hari-hari itu dengan, ya di sini dikatakan 3 ayat, tapi keterlaluan lah. Kalau apalagi yang kita tua-tua, nak kata gawe lagi, perbanyaklah interaksi kepada Al-Quran. Usahakan untuk mencoba memahami. Kami sekarang Pak Haji dengan kawan-kawan lagi kumpul-kumpul, ikut metode yang disebut dengan metode tamyiz. Metode tamyiz itu adalah metode yang memudahkan untuk mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ketika belajar bahasa Arab, memang Pak Habib, dulu saya Pak Khairil, Ibu Surya dengan beberapa orang di sini, awal-awalnya ada 30 nama Pak. Setelah 2 pekan kemudian yang 30 itu tinggal hilang nolnya, tinggal 3 Pak. Kenapa? Ternyata memang godaan setan untuk mengganggu kita untuk belajar itu luar biasa. Padahal uang di Palembang ini khususnya kapan bola kaki, oh itu dari jam 2 sampai subuh baca, dia nonton bola itu, tahan matanya. Tapi kalau baca Quran, itu memang ditiup-tiup setan memang. Baru baca 2-3 ayat, nah manggut-manggut. Kecuali orang-orang yang memang diizinkan Allah untuk istiqomah. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini menarik, karena saya terima kemarin. Ternyata sejarah lagu ini tidak main-main. Saat itu, Chrisye meminta Taufik Ismail untuk menuliskan syair religi untuk satu lagunya. Oleh Taufik Ismail, disanggupi akan selesai dalam waktu 1 bulan. Ternyata, minggu pertama, Taufik Ismail tidak mendapatkan inspirasi. Minggu kedua, tidak ada ide untuk bisa dituliskan menjadi sebuah lagu. Minggu ketiga, hingga menjelang hari terakhir, masih juga tidak ada inspirasi untuk menuliskan sebuah lagu. Taufik Ismail gelisah, lalu menelpon Chrisye dan mengatakan, "Chris, maaf, macet." Namun di malam harinya, Taufik Ismail mengaji surah Yasin. Hingga sampai pada ayat ke-65, dia berhenti. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Bagi Taufik Ismail, makna ayat tentang hari pengadilan akhir ini sungguh luar biasa. Dan segera dia pindahkan pesan ayat itu ke dalam lirik-lirik lagu. Hingga ketika pita rekaman itu sudah di tangan Chrisye, terjadi hal yang tidak biasa. Ketika berlatih di kamar, baru 2 baris, Chrisye menangis.
Kemudian ia mencoba lagi, menangis lagi, dan begitu berulang kali. Bagi Krisha, lirik yang dibuat adalah satu-satunya lirik paling dahsyat sepanjang karirnya. Ada kekuatan misterius yang mencekam dan menggetarkan hatinya. Yang lebih mengharukan ternyata setelah lagu ini dilempar, sepekan kemudian Krisha-nya wafat. Dan beberapa waktu yang lalu juga istrinya nyusul. Luar biasa karena Krisha itu seorang mu'alaf. Satu ayat aja kok bisa begitu. Marilah kita semua bermohon kepada Allah SWT agar kita diberikan kemampuan untuk memahami ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga melantar belakangi ibadah-ibadah kita lakukan dengan lebih baik, dan kita berharap kita nanti dimuafatkan Allah dalam keadaan kita sudah banyak mencoba membaca dan memahami ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada Allah ada yang keliru. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.